Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bu Guru kelas 3? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan siap belajar bersama Bu Guru hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar satuan waktu ya, melanjutkan materi yang kemarin. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, kita sama-sama membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini yang akan kita pelajari adalah operasi hitung terkait dengan waktu. Kemudian yang kedua, menghitung lama waktu kegiatan dengan garis waktu. Dan yang ketiga, menuliskan waktu kegiatan yang lama waktunya diketahui dengan tepat. Nah, baik, materi pertama yaitu operasi hitung terkait dengan waktu. Ya, contoh pertama, Ibu dan Nina memerlukan waktu 1 jam 20 menit untuk membuat adonan dan mencetak coklat. Coklat yang sudah dicetak kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Setelah 1 jam 45 menit, coklat sudah memadat. Berapa total waktu yang dibutuhkan Ibu dan Nina untuk membuat coklat sampai benar-benar jadi? Penjelasannya seperti apa? Karena yang ditanya itu total waktu, berarti jumlah waktu membuat adonan dan mencetak coklat serta pendinginan. Nah, caranya pertama kita jumlahkan bilangan menitnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua baru jumlahkan bilangan jam. Ya, seperti ini. 1 jam 20 menit ditambah 1 jam 45 menit hasilnya adalah 2 jam 65 menit. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya materi kemarin, yaitu 1 jam 60 menit nilainya. Nah, 65 menit hasil penjumlahan dari 20 ditambah 45 kita uraikan menjadi 60 menit dan 5 menit. Nah, jadi hasilnya 2 jam ditambah 1 jam ditambah 5 menit sama dengan 3 jam 5 menit. Nah, angka 1 jam itu dari mana? Yaitu dari 65 menit tadi yang sudah kita uraikan. 60 menit nilainya sama dengan 1 jam. Ya. Jadi, total waktu yang dibutuhkan membuat coklat adalah 3 jam 5 menit. Oke. Contoh yang kedua. Sebagian coklat yang dibuat Nina akan dibawa ke rumah kakek. Nah, kemudian keluarga Nina akan menggunakan kendaraan umum menuju rumah kakek. Jika menggunakan bus, lama perjalanan adalah 6 jam 15 menit. Jika menggunakan kereta, lama perjalanan adalah 4 jam 30 menit. Berapa perbedaan waktu menggunakan bus dibandingkan kereta? Penyelesaiannya yang ditanyakan adalah perbedaan waktu. Berarti selisih waktu antara perjalanan menggunakan bus dan kereta. Untuk mencari selisih, caranya bilangan yang lebih besar itu dikurangi bilangan yang kecil. Nah, kurangi bilangan menit, kemudian baru kurangi bilangan jam. Nah, contohnya seperti ini. 6 jam 15 menit dikurangi 4 jam 30 menit. Hasilnya berapa jam dan berapa menit? Ya, cara pengerjaannya seperti ini. Ya, 6 jam 15 menit dikurangi 4 jam 30 menit itu hasilnya 1 jam 45 menit. Nah, 1 jam 45 menit ini dihasilkan dari bagaimana prosesnya, yaitu menit dikurangi menit. Ingat ya, menit dikurangi menit. Nah, karena 15 menit ini angkanya lebih kecil dibandingkan 30, maka 15 menit ini harus meminjam ke angka 6 ya. Kita pinjam 1. Nah, jangan lupa kita tuliskan di sini supaya tidak lupa kalau angka 6 ini sudah kita pinjam 1. Nah, 1 jam ya, kita pinjam 1 jam dari angka 6 jam ini. Kemudian kita konversi ke dalam menit ya. Ingat 1 jam sama dengan 60. Maka 60 ditambah 15 sama dengan 75. Ya. Nah, sekarang angka 75 ini sudah kita bisa kurangi dengan angka 30. Ya, 75 menit dikurangi 30 menit hasilnya 45 menit. Kemudian 5 ya, 5 jam dikurangi 4 jam sama dengan 1 jam. Ya.
Jadi perbedaan waktu menggunakan bus dan kereta adalah 1 jam 45 menit. Ya, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu menghitung lama waktu kegiatan dengan garis waktu. Ya, contohnya, ibu menjemur pakaian mulai pukul 07.50 menit. Karena hujan, pakaian diangkat pukul 9.15 menit. Berapa lama pakaian tersebut dijemur sebelum hujan? Nah, perhatikan garis waktu yang tertera di sini ya. Nah, kita tulis 07.50 ya, ibu mulai menjemur pakaian. Nah, dari 07.50 menit ini sampai pakaian diangkat, yaitu pukul 09.15 menit ini, kita melewati jam berapa saja? Yaitu ada jam 8, ada jam 9 ya. Nah, kita tuliskan 07.50 menit ini ke pukul 8 itu melewati berapa spasi. Nah, ingat, setiap spasi ini nilainya 5 menit. Maka kita jumlahkan ya. 1 jam itu kan 60 menit. Maka dari 50 ke 60 itu harus ditambah 10. Nah, 10 itu berarti 5 menit ditambah 5 menit ya. Jadi dari 7.50 ke pukul 8 itu melewati 2 spasi yang nilainya adalah 10 menit. Kemudian dari pukul 8 ke pukul 9 itu 1 jam atau 60 menit. Nah, 60 menit ini melewati berapa spasi? Ya, ingat tadi satu spasi adalah 5 menit. Maka tinggal dijumlahkan 5 ditambah 5, 10. 10 ditambah 5, 15 dan seterusnya. Ya, setiap melewati spasi ditambah 5 sampai menghasilkan 60 yang artinya 60 menit atau 1 jam. Kemudian kalian ingat, pakaian diangkat pukul 9.15, berarti setelah jam 9 ini masih ada angka 15 menit lagi. Ya, angka 15 menit ini diperoleh dari mana? Ingat tadi setiap spasi adalah 5 menit. Jadi 5 ditambah 5, 10 ditambah 5, 15. Nah, berarti pukul 9.15 menit ada di spasi sebelah sini ya. Dan kita tinggal menjumlahkan 10 menit ditambah 1 jam atau 60 menit ditambah 15 menit. Jadi pakaian dijemur selama 1 jam 25 menit. Kemudian materi yang ketiga, menuliskan kegiatan yang lama waktunya diketahui dengan tepat. Ya, contoh soal 25 menit setelah pukul 8.45 menit adalah pukul berapa? Penyelesaiannya ya, kalian harus gunakan cara operasi hitung penjumlahan dan pengurangan seperti yang pada materi yang pertama. Nah, 08.45 menit ya, karena pertanyaannya adalah setelah, maka operasi hitung yang kita gunakan adalah penjumlahan. Maka 08.45 menit ditambah 25 menit. Ingat, yang kita jumlahkan adalah menitnya terlebih dahulu ya. Yang perlu kalian ketahui, pada penulisan waktu misalnya 07.30 ya, artinya 07 itu menunjukkan satuan jam. Nah, sedangkan yang 30 menunjukkan satuan menit ya. Kembali ke soal, 8 lebih 45 menit ditambah 25 menit, maka hasilnya adalah 70 menit. Nah, 70 menit ini melebihi dari 1 jam, karena 1 jamnya itu adalah 60 menit. Nah, lebihnya berapa? Yaitu 10 menit. Ya, jadi 60 ditambah 10 menit. Maka jam 8 ya, jam 8 tadi kita tambah 1 jam, hasil penjumlahan 45 ditambah 25 ya. Jam 8 ditambah 1 jam itu berarti jam berapa? Jam 9. Lebihnya berapa? 10 menit ya. Jadi jam 9 lewat 10 menit.
Jadi 20 menit setelah pukul 8.45 adalah pukul 9.10 menit. Contoh yang kedua, 15 menit sebelum pukul 7.05 menit adalah pukul berapa? Nah, karena yang ditanyakan sebelum pukul 7.05 menit, maka operasi yang kita gunakan adalah operasi hitung pengurangan. Jadi 0.75 menit dikurangi 15 menit. Ya, sama dengan berapa? Nah, kita lihat di sini 0.75 menit dikurangi 15 menit. Ingat, jika bilangan yang dikurangi itu lebih kecil dengan bilangan pengurang, maka kita harus pinjam, ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat materi di awal tadi. Kita pinjam ke angka 7. Ya, angka 7 ini kita pinjam 1. Jangan lupa ditulis ya sisanya, yaitu 6. Supaya tidak lupa kalau bilangan 7 ini sudah kita pinjam. Nah, ingat, ketika kita minjam 1 jam, maka kita konversi ke dalam menit, yaitu 1 jam sama dengan 60 menit. Maka 60 menit tadi dijumlahkan dengan 5 menit, yaitu 65 menit. Nah, setelah kita hasilkan 65 menit, kita kurangkan dengan 15 menit. Ya, 65 menit ditambah 15 menit sama dengan 50 menit. Itu hasilnya adalah 6.50. Jadi 15 menit sebelum pukul 0.75 menit adalah pukul 6.50 menit. Contoh yang ketiga, 2 jam 45 menit setelah pukul 05.20 adalah pukul berapa? Ya. Ingat tadi, jika ditanyakan setelah, maka operasi hitung yang kita gunakan adalah penjumlahan. 05.20 ditambah 2 jam 45 menit. Nah, ketika kita menyusun, maka satuan menit dilurus dengan satuan menit, ya. Satuan jam lurus dengan satuan jam, ya. Jadi jangan meletakkannya itu asal, ya. Jadi harus lurus sesuai satuannya. Nah, 20 ditambah 45 berapa hasilnya? 65. Ya. 65 ini berarti 1 jam lebih, yaitu 1 jam lebih 5 menit. Ya. Ya. Kita pindahkan ke sini. Ya, satunya. Ya, kita simpan, kemudian hasil simpanan ini kita jumlahkan. 1 ditambah 5 itu 6 tambah 2 8. Ya. Jadi hasil dari penjumlahan ini adalah jam 8.05, ya. Jadi jangan 08.65, ya. Karena 65 ini tadi sudah kita uraikan menjadi 1 jam ditambah 5 menit, maka hasilnya bukan 8.65 tapi 8.05. Maaf. Jadi 2 jam 45 menit setelah pukul 5.20 menit adalah pukul 85 menit. Ya, oke. Nah, alhamdulillah materi yang Bu Guru sampaikan sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan soal. Ya, silakan kalian buka buku tematik 3C-nya halaman 108. Kalian kerjakan nomor 2 sampai 4. Kemudian halaman 115 nomor 2 sampai 3. Ya, selamat mengerjakan. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan bisa kalian terima dengan baik, ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.